Resep yang pertama, kali ini aku mau masak sayur daun singkong. Masakan sederhana yang enak buat lauk sehari-hari. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku siapkan satu ikat kecil daun singkong. Ini udah aku buang batangnya dan sudah aku cuci bersih. Dan untuk pelengkapnya ini ada lam toro atau melanding atau pete Cina. Lalu ada teri. Terinya juga sudah dicuci. Lalu ada tempe, ini udah aku iris kotak kecil-kecil. Selanjutnya didihkan air, jangan lupa tambahkan sedikit minyak goreng. Selanjutnya masukkan daun singkong. Lalu kita aduk-aduk hingga daun singkongnya ini tenggelam ke air. Ini nggak tak kasih garam, baking soda atau bahan lainnya, cuma murni air dan minyak saja. Karena ini jenis daun singkong yang hijau, jadi tanpa dikasih tambahan apapun akan tetap berwarna hijau. Dan ini merebusnya juga nggak lama, cuma 10 menit aja. Nah, ini daun singkongnya kayaknya udah matang. Lalu angkat dan masukkan ke dalam air. Ini aku pakai air biasa. Tapi misalkan mau direndam ke dalam air es juga monggo, bisa disesuaikan dengan selera. Setelah direbus, daun singkongnya ini aku cuci kembali, selanjutnya diperas hingga airnya habis. Pakai tenaga yang kuat ya, biar benar-benar habis airnya. Jadi sekalian olahraga. Supaya daun singkongnya nggak panjang, ini diiris dulu supaya nanti makannya enak. Tapi untuk yang suka daun singkongnya panjang, nggak perlu diiris. Setelah daun singkong diiris semua, selanjutnya kita sisihkan. Selanjutnya siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 8 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 ruas kencur, 4 biji cabai rawit merah, 3 biji cabai merah keriting, 1 sendok teh ketumbar biji, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Mau diulek boleh, mau di blender boleh. Tapi kalau aku suka di blender aja, supaya masaknya lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus, matikan dan angkat. Siapkan panci, tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya tambahkan 300 ml air, lalu nyalakan api, tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Jangan lupa diaduk supaya bumbunya tadi larut. Selanjutnya masukkan lam toro, masukkan tempe, masukkan teri, aduk sebentar, lalu tutup dan masak selama 10 menit aja. Setelah dimasak 10 menit lalu dibuka dan masukkan daun singkong. Aduk dulu sebentar. Karena daun singkongnya tadi sudah direbus hingga matang, jadi cuma diaduk-aduk saja ya, supaya bumbunya meresap ke daun singkong. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan kental. Kalau suka kuah, santannya ini boleh ditambah ya. Karena aku maunya nyemek, jadi cuma aku kasih santan 100 ml aja. Selanjutnya aduk dan masak hingga santan mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata, obrol-obrol daun singkong udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, pindahkan ke dalam mangkok. Obrol-obrol daun singkong ini digado enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Resep yang kedua. Kali ini aku mau masak sayur tempe yang beda dari yang lain. Bumbunya disangrai, nggak ditumis dengan minyak. Ini aku gunakan 1 bungkus tempe. Tempenya ini mau aku potong kotak dan potongannya itu besar-besar. Katanya orang zaman dahulu kalau masak tempe itu tempenya harus dipotong besar-besar supaya saat digigit lebih kerasa tempe. Padahal walaupun dipotong besar ataupun dipotong kecil, kalau yang dimasak tempe ya rasanya tetap tempe. Nggak mungkin kan jadi ayam ataupun jadi ikan. Ada-ada aja ya orang zaman dahulu. Tapi ya nggak apa-apa lah, sekali-kali diikutin supaya yang dimasakkan itu marem. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan cabai hijau keriting, mau banyak mau sedikit bebas, karena cabai hijau keriting ini nggak ada pedesnya. Mau dikasih banyak atau sedikit nggak ngaruh dengan rasa. Untuk bumbunya ini ada 10 biji cabai rawit merah, 1 ibu jari kunyit,
6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar. Selanjutnya disangrai hingga semua bumbu ini matang. Jadi walaupun nggak ditumis dengan minyak, nanti rasanya akan tetap enak dan nggak akan terasa langu. Setelah matang lalu angkat dan pindahkan ke cobek. 1 sendok teh garam kasar, selanjutnya dihaluskan. Karena bumbunya cuma sedikit, jadi bumbunya mau aku ulek saja. Bagi yang malas mengulek atau nggak suka mengulek, bumbunya boleh di blender. Nah, ini bumbunya sudah halus. Selanjutnya, siapkan 500 ml air atau setengah liter. Selanjutnya, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk dulu sebentar. Jangan lupa tambahkan lengkuas supaya rasanya lebih enak. Lalu masukkan tempe. Diaduk, lalu rebus tempe selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, ini airnya agak menyusut dan tempenya juga udah matang. Selanjutnya tambahkan 100 ml santan kental. Tapi kalau pakai santan biasa boleh dikasih lebih banyak. Tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh micin. Kalau nggak suka micin boleh di skip. Selanjutnya masukkan cabai hijau. Aduk dan masak hingga cabai hijaunya layu. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Setelah mendidih merata, selanjutnya matikan api, pindahkan ke dalam mangkok. Sayur tempe zaman dahulu yang tetap enak sampai sekarang. Beneran loh enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang ketiga. Kali ini aku akan memasak kangkung dan kecambah kedelai kuah santan. Bisa juga disebut dengan sayur bobor, kangkung, dan kecambah kedelai. Yuk mari kita mulai memasak. Ini aku siapkan 1 ikat kangkung, udah aku petik dan udah aku cuci bersih. Selanjutnya kangkungnya ini disisihkan dulu. Lalu ini aku gunakan kecambah kedelai. Kecambah kedelainya juga sudah aku petik, aku buang akar dan kulitnya. Dan sudah dicuci hingga bersih, lalu kita sisihkan. Sekarang kita buat bumbunya. Ini aku gunakan 3 siung bawang merah, 1 ruas kencur, 1 siung bawang putih, 5 biji cabai rawit, 1 biji cabai merah. Supaya lebih gampang untuk menghaluskan, ini cabai merahnya aku potong dahulu. 1 sendok teh ketumbar biji, setengah sendok teh garam kasar. Selanjutnya bumbunya dihaluskan. Boleh di blender, boleh diulek. Karena ini bumbunya cuma sedikit, jadi mau aku ulek saja. Nah, ini bumbunya sudah halus, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan 200 ml air, lalu masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi. Aduk dulu sebentar. Selanjutnya masukkan kecambah kedelai. Lalu tutup dan masak selama 5 menit atau hingga kecambah kedelainya matang. Setelah 5 menit, ini kelihatannya kecambah kedelainya udah matang. Selanjutnya masukkan kangkung. Lalu aduk. Ini sengaja aku kasih kuah sedikit karena aku nggak begitu suka kuah. Tapi untuk yang suka kuah, airnya ini boleh ditambah ya. Boleh dikasih lebih banyak. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Selanjutnya masukkan 150 ml santan, lalu aduk dulu sebentar. Tambahkan 1/4 sendok teh penyedap rasa, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Lalu aduk dan masak hingga kangkungnya matang. Sebaiknya merebus kangkung ini nggak usah terlalu lama ya, karena kangkungnya cepet empuk. Jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, dan sudah mendidih merata, sayur bubur kangkung dan kecambah kedelai ini udah matang. Selanjutnya matikan api. Siapkan mangkok, lalu pindahkan ke dalam mangkok. Dimakan sayur bubur aja enak, dimakan sama nasi pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang keempat. Kali ini aku akan masak tahu asam manis. Bisa untuk bekal, sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 3 potong tahu putih. Selanjutnya tahunya ini mau aku potong kotak. Misalkan mau dipotong segitiga juga boleh. Kalau nggak ada tahu putih bisa diganti dengan tahu kuning.
Setelah semua tahu dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Siapkan wajan, panaskan minyak goreng secukupnya. Ini aku menggorengnya menggunakan minyak sedikit aja. Tapi kalau kalian suka menggorengnya dengan minyak yang banyak, tahunya ini boleh digoreng dengan minyak yang banyak. Kalau aku sih sukanya minyaknya sedikit, biar tahunya nggak terlalu meresap minyak. Menunggu tahu, kita siapkan dulu bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih, digeprek dulu, selanjutnya dicincang. Setelah bawang putih dicincang, selanjutnya kita sisihkan dulu. Ini aku gunakan separuh bawang bombay dipotong. Untuk potongannya bebas, mau dipotong kotak boleh, mau dipotong panjang boleh. Setelah bawang bombay dipotong semua, lalu kita sisihkan. Lalu aku gunakan 2 biji cabai merah besar, dibelah menjadi 2 dan dipotong. Kalau misalkan cabenya mau dipotong bulat atau mau dipotong serong juga boleh. Untuk potongannya bebas, nggak harus sama. Cabai hijau juga dipotong sama seperti cabai merah. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Silahkan kunjungi video yang lainnya. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku tambahin 3 biji cabai rawit merah, diiris juga. Nah, ini bumbunya udah siap. Lalu kita balik dulu tahunya. Tahunya ini mau aku goreng setengah matang aja, nggak terlalu matang, nggak sampai berkulit. Setelah dibalik, kita tinggalkan lagi tahunya. Lalu kita buat bumbu pelengkapnya. Ini aku siapkan mangkok. Lalu aku tuang 3 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, 150 ml air. Selanjutnya diaduk. Baru keingat mericanya belum, jadi tambahkan setengah sendok teh merica bubuk. Selanjutnya aduk kembali hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita tinggalkan dulu, kembali ke tahu. Dan ini tahunya udah matang. Selanjutnya angkat. Karena minyaknya cuma sedikit, jadi nggak perlu ditiriskan. Selanjutnya sisa minyaknya ini gunakan untuk menumis bawang putih. Setelah bawang putih kuning kecoklatan, masukkan cabai dan bawang bombay yang tadi sudah diiris. Lalu digosreng-gosreng sebentar. Selanjutnya masukkan tahu, masukkan bumbu sausnya tadi. Selanjutnya aduk dan masak hingga kuahnya ini menyusut. Kalau suka kuahnya kental, boleh ditambah larutan maizena. Karena aku nggak suka kental, jadi nggak aku kasih larutan maizena. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Ini kuahnya udah menyusut, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, asam manis tahu udah jadi, selanjutnya matikan api, pindahkan ke atas piring. Masak tahu seperti ini rasanya enak, gak kalah enaknya dengan ayam. Resep yang kelima. Kali ini aku akan memasak orek tempe basah yang beda daripada yang lain. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 1 papan tempe. Tempenya ini aku beli seharga Rp5.000. Selanjutnya tempenya ini dipotong. Kalau dibuat orek tempe, aku sukanya tempenya ini dipotong memanjang. Tapi kalau misalkan suka tempenya ini dipotong kotak, juga bisa. Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Untuk bumbunya, ini aku gunakan 7 siung bawang merah diiris tipis. Masak orek tempe ini paling gampang. Bumbunya cuma diiris-iris udah jadi dan rasanya juga enak. Setelah bawang merah dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih. Bawang putihnya diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, lalu kita sisihkan.
2 biji cabai hijau besar. Karena sudah beberapa hari di kulkas, cabai hijaunya menjadi belang. Selanjutnya dipotong serong. Misalkan mau dipotong bulat juga boleh. Setelah cabai hijau dipotong semua, lalu kita sisihkan. 1 biji cabai merah besar diiris serong juga. Setelah cabai merah diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. Supaya ada rasa pedesnya, ini aku kasih 5 biji cabai rawit merah. Cabai rawitnya diiris bulat aja. Bumbunya sudah siap, lalu siapkan wajan, tuang sedikit minyak goreng. Lalu masukkan tempe. Goreng tempe hingga kuning keemasan. Ini sengaja aku menggoreng tempe menggunakan minyak sedikit. Kalau misalkan tempenya mau digoreng dengan minyak yang banyak, boleh-boleh saja. Kali ini orek tempenya versi sehat, jadi nggak perlu menggunakan banyak minyak. Kalau menggoreng tempe dengan minyak yang sedikit, sebaiknya diaduk-aduk terus supaya tempenya matangnya merata dan nggak gosong. Setelah tempe kuning keemasan, selanjutnya angkat. Untuk menumis bumbu juga sedikit aja minyaknya. Masukkan dahulu bawang merah dan bawang putih. Digongsreng hingga bawang merah dan bawang putih layu dan aromanya harum. Sebelumnya masukkan lengkuas dan daun salam. Selanjutnya gongsreng kembali. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga sudah harum, tambahkan 1 gelas air atau 200 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, lalu diaduk. Selanjutnya masukkan tempe, masukkan juga cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit, kecap manis secukupnya. Aduk dan masak hingga airnya menyusut. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Silahkan kunjungi video yang lainnya. Setelah airnya habis, orek tempe basah versi sehat ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Orek tempe basah ini bisa untuk bekal, untuk sarapan, untuk teman makan nasi kuning, ataupun teman makan nasi uduk. Resep yang keenam. Kali ini aku akan membuat masakan yang lagi viral. Oseng mie dan ikan laut pedas mendesis. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Untuk ikannya, aku pakai 2 ekor ikan pindang. Sudah aku cuci bersih, aku buang kepala beserta durinya. Mestinya sih pakai ikan laut segar, berhubung aku lagi nggak ada dan adanya cuma ikan pindang. Jadi aku menggunakan ikan pindang saja yang mudah didapat dan harganya juga lebih murah. Kita sisihkan dulu ikan pindangnya. Selanjutnya didihkan air secukupnya, lalu masukkan 3 keping mie telur. Boleh pakai merek apa aja ya. Selanjutnya minyak direbus dan merebusnya jangan terlalu lama supaya nggak terlalu lembek minyak. Setelah mendidih lagi, minyak diaduk dan diurai. Setelah diurai, tunggu sebentar, selanjutnya angkat. Nah, minyak seperti ini aja, nggak usah terlalu matang. Ini tadi aku rebus selama 5 menit setelah air mendidih. Selanjutnya angkat dan tiriskan. Lanjut kita siapkan bumbunya supaya masaknya lebih cepat. Bumbunya mau aku blender saja. Ini aku gunakan 10 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 30 biji cabai rawit merah, dan tambahkan sedikit air. Selanjutnya bumbunya ini dihaluskan. Untuk yang tidak suka bumbu di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau aku sih lebih suka di blender karena lebih cepat dan enggak ribet. Setelah bumbu halus lalu matikan dan angkat. Panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan ikan pindang. Ikan pindangnya ini boleh digoreng kering, boleh digoreng setengah kering. Tapi aku maunya setengah kering aja supaya enggak alot. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya bisa matang merata. Sebenarnya ikan pindang ini udah matang, udah dikukus, tapi digoreng lagi supaya lebih keset.
Setelah setengah kering seperti ini, selanjutnya ikan pindangnya ini angkat dan tiriskan. Sisa minyaknya jangan dibuang, ini lebih sedap kalau dipakai menumis bumbu. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan seperempat sendok teh merica bubuk. Selanjutnya tumis bumbu hingga benar-benar matang supaya enggak langu. Memang sih menumis bumbu yang di blender itu lebih agak lama daripada bumbu yang diulek biasa. Setelah bumbu benar-benar matang dan beraroma enak, selanjutnya tambahkan 100 ml air. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, kecap manis secukupnya. Kalau suka boleh ditambah gula. Tapi kali ini aku masaknya tanpa gula. Selanjutnya diaduk, lalu masukkan mie yang sudah direbus. Diaduk-aduk supaya mie-nya ini enggak menggumpal dan bumbunya bisa tercampur merata dan meresap ke dalam mie-nya. Selanjutnya masukkan ikan laut yang sudah digoreng tadi, lalu aduk kembali dan masak hingga airnya benar-benar habis. Nah, setelah airnya udah kering, udah habis seperti ini, oseng mie dan ikan laut udah matang. Selanjutnya siapkan piring, pindahkan ke atas piring. Dari aromanya ini kayaknya enak dan pastinya juga pedes pol. Jangan lupa dicoba resepnya di rumah ya. Resep yang ketujuh. Kali ini aku akan masak jangan lombok, masakan tempo dulu yang disukai banyak orang hingga sekarang. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Aku gunakan 2 potong tahu putih. Aku beli 1 potongnya seharga Rp1.000. Jadi kalau 2 potong ya 2.000. Selanjutnya tahunya ini dipotong kotak kecil-kecil. Misalkan mau dipotong segitiga juga boleh, tapi menurut aku karena ini mau di sayur lombok jadi lebih pas ya dipotong kotak seperti ini. Setelah tahu dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan dulu. Dan ini aku gunakan 1 potong tempe. Tadi aku beli 1 bungkus, tapi cuma aku masak separuh aja. Ini versinya masaknya sedikit ya, cuma sekali makan aja. Tempenya juga diiris kotak kecil-kecil supaya samaan dengan tahunya. Setelah tempe dipotong semua, selanjutnya kita sisihkan, lalu kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris tipis. Setelah bawang putih diiris, lalu sisihkan dulu. 5 siung bawang merah diiris tipis juga. Kalau masak seperti ini, aku sukanya bumbunya ini diiris-iris, jadi lebih praktis. Setelah bawang merah diiris semua, lalu sisihkan. Dan ini aku gunakan 3 biji cabai merah diiris serong. Supaya lebih terasa pedas, ini aku gunakan 5 biji cabai rawit merah diiris serong. Dan ini aku gunakan 2 cm lengkuas diiris-iris juga ya, supaya nanti saat dimasak lebih terasa lengkuasnya. 1 lembar daun salam, panaskan minyak goreng secukupnya. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih yang udah diiris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aroma juga sudah harum. Selanjutnya masukkan cabai lengkuas dan daun salam. Tumis kembali hingga cabenya layu. Setelah cabai layu, masukkan 300 ml santan encer. Karena tadi kelapanya marut sendiri, jadi santannya aku bagi menjadi 2, ada santan kental dan santan encer. Selanjutnya masukkan tempe dan tahu. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada boleh diganti gula pasir, seperempat sendok teh micin. Selanjutnya diaduk dan masak hingga tempe dan tahu matang. Setelah tahunya mengapung seperti ini, berarti tahu dan tempe ini udah matang. Selanjutnya tambahkan 150 ml santan kental. Lalu masukkan juga 20 biji cabai rawit utuh. Aduk dan masak hingga santan mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe.
like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya ya. Jangan lupa koreksi rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah mendidih merata dan rasanya udah pas, udah enak, jangan lombok tempe dan tahu ini udah jadi. Selanjutnya matikan api. Siapkan mangkok, lalu sajikan ke mangkok. Jangan lombok, tahu tempe, masakan tempo dulu yang disukai banyak orang hingga sekarang.